Sekarang kita udah masuk momen mudik lebaran dan biasanya kalau udah kayak gini lumrah banget nih ngelihat mobil para pemudik yang atasnya kayak gini nih. Bawa barang bawaan yang ditaruh di atap mobil ya. Ya alasannya apalagi kalau bukan untuk memaksimalkan ruang kabin supaya lebih lapang penumpangnya. Cuma selama saya melakukan liputan mudik di jalur mudik ini, saya lihat beberapa kali kok ada yang barang di atap mobil tuh ada yang ketinggian, terlalu besar, terlalu lebar. Dan kayaknya ngeri gitu, karena beberapa juga penutupnya kadang ada yang kelihatan mau lepas, jadi kayak potensi bahaya gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih aturan yang mengurusi tentang barang bawaan di atap mobil? Dan kalau misalnya boleh, kira-kira gimana ya seharusnya? Kita cari tahu yuk. Tradisi mudik ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran menggunakan kendaraan, khususnya mobil, lumrah dilakukan sejak puluhan tahun silam. Pemandangan mobil-mobil penumpang yang meletakkan barang di atap kendaraan seakan menambah euforia mudik Lebaran semakin terasa bahkan hingga saat ini. Beragam cara dilakukan oleh sejumlah pemudik yang menempatkan barang-barang di atap kendaraan. Ada yang menaruh semua barang di atap, kemudian ditutup menggunakan terpal untuk mengurangi potensi basah karena kehujanan, lalu diikat dengan tali untuk melindungi dari potensi tercecer. Ada pula yang memilih cara modern menggunakan roof box sehingga terlihat lebih rapi dan juga kokoh. Jadi kalau barang kita naikin ke atas nyaman, jadi di dalam mobil udah nggak ada barang lagi. Oke. Jadi yang ringan-ringan aja. Jadi kita di mobil nyaman. Lebih gitu. Safety pakai ini karena kalau langsung ke bodi kemungkinan akan di bodinya itu beban gitu. Iya, kalau ini kan nggak langsung ke bodi. Kayak gini diukur ketinggian dan ditimbang dulu nggak biasanya, Pak? Biasanya sih dikira-kira aja sih. Kalau ketinggian pasti kita udah timbang karena di tol MBZ ya? Yeah. Kan ada batas maksimal ketinggian, aman dah. Masih aman. Ya. Oke, menurut saya lebih aman ya. Tadi kan keamanan kita juga mempedulikan pengguna yang lain. Kadang pernah saya juga melihat tanpa yang rapi malah jatuh terbang ya, jatuh maaf gitu. Nih sebelum pengguna yang lain tujuannya juga kita mengamankan diri untuk sendiri juga orang lain. Yang pertama sih 20 ini ya patinya yang kita kan ketinggian 2,1 nih di beberapa itu pas lolos ini kan selisih sekitar berapa 10 cm. Untuk handlingnya kalau kita aerodinamik ya untuk tekanan udara aman, yang penting posisinya agak ke belakang dikit, terus airflow-nya itu jangan aerodinamis jadi malah menekan kalau kecepatan di atas 120. Namun, apakah penempatan barang di atap kendaraan ini bersifat aman dan boleh dilakukan? Pada dasarnya, aturan tentang tata cara pengangkutan barang pada mobil penumpang tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan. Ada peraturan teknis yang harus dipenuhi saat membawa barang di atas mobil. Di antaranya tersedianya ruang muatan dan atau tempat muatan yang dirancang secara khusus. Pakar keselamatan berkendara sekaligus pendiri Safety Defensive Consultant Indonesia atau SDCI, Sony Susmana menyatakan pada dasarnya membawa barang di atap mobil boleh secara hukum. Meski begitu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemudik ketika akan menempatkan barang di atap kendaraan karena alasan keselamatan. Ketika di kabin itu tidak cukup lagi ya, jadi ditaruhlah di atap. Nah sekarang pertanyaannya boleh nggak? Boleh, tetapi dia harus roof box, bukannya roof rack ya. Roof box itu benar-benar tertutup dan barang-barang yang ada di dalamnya itu benar-benar tercover aman. Kemudian pastikan kecepatannya maksimal 60 km per jam. Posisi berkendaranya ada di sebelah kiri jalan. Dan peletakan dari roof box-nya ini sesuai dengan aturan struktur dari kendaraannya. Kalau barang di atas itu bukan berat-beratan atau mumpung ada space gitu ya. Kemudian ditumpuk, enggak. Itu ada aturannya bahwa barang yang ada di roof box, di atap kendaraan, itu maksimal hanya 50 kilo, Mbak. Dan berkaitan dengan kondisi lalu lintas yang nanti akan ketemu hujan, cuaca yang berubah, kemudian ada kondisi angin yang dari samping, sebaiknya dia tertutup, artinya tidak terbuka. Bukan tertutup artinya ditutup terpal kemudian diikat ya, tetapi roof box yang memang masif bentuknya.
Sony menambahkan perlu diperhatikan bahwa muatan yang dibawa harus sesuai dengan kapasitas ruang yang tersedia dan jangan sampai melebihi ruang, tinggi, hingga beban sesuai dengan jenis kendaraan yang ada. Pasalnya, beban dan dimensi besar yang ditempatkan pada atap kendaraan berpengaruh terhadap pengendalian kendaraan yang beresiko menyebabkan kecelakaan berlalu lintas. Nah, jadi gimana? Udah ngerti kan soal aturan tentang bawa barang di atap kendaraan? Sebenarnya boleh-boleh aja, yang penting sesuai dengan aturan dan juga kapasitas dari si kendaraan yang dimiliki. Jadi nggak over dimension ataupun overload alias odol. Nah, kalau misalnya udah tertib kayak gitu, selamat menjalankan perjalanan mudik dan sampai selamat di tempat tujuan. Albi Pratama, Bara Maestro, Subang, Jawa Barat.